wabarakatuh. Halo Halo Tribuners. Apa kabar semua Tribuners di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua di tengah masih pandemi COVID-19. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan. Kali ini saya akan mewawancarai secara eksklusif pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro dari jalur independen. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Wahdi, beliau calon wali kota Metro dari jalur independen terpilih. Di sebelah saya calon wakil wali kota Metro terpilih Bapak Komaruzzaman. Saya juga bersama Mas Hadi, pemimpin umum Tribun Lampung. Kita akan berbincang-bincang Tribuners selama mungkin sekitar setengah jam ke depan mengenai bagaimana nih perjalanan Pak Wahdi mengarungi pilkada kemarin, kemudian ke depan seperti apa nih untuk kota Metro. Bapak Wahdi dan Bapak Komaru akan melakukan apa di kota Metro dalam mengemban amanahnya 5 tahun ke depan. Baik, Tribuners, kita mulai saja perbincangan kita. Bapak Wahdi, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah Tribuners, terima kasih. Ya, semoga Sehat semua Pak, ya. Walaupun dokter, perawat banyak yang kena COVID juga, mudah-mudahan Pak Wahdi nggak kena Pak. Alhamdulillah. Insya Allah mohon doanya tentunya. Karena garda terdepan ya. Harusnya. Gitu, ya. Pak Wahdi, kita bincang-bincang santai. Tapi sebelum itu mungkin kita pengen tahu nih, sudah ditetapkan oleh KPU, sudah diparipurnakan oleh DPRD, sudah ada kabar agenda pelantikan ini Pak. Kapan ini Pak? Insya Allah mohon doanya juga tentunya, dukungannya juga. Tanggal 17 Februari tentu kita mengharapkan jadwal itu di mana kita dilantik terlaksana. Saya kira itu, mohon doa dan dukungan. Persiapannya apa nih Pak? Mungkin dengan Pak Komaru sudah foto-foto atau Foto sudah pesen terus. jas, Foto pesen setiap baju. hari. Persiapannya gimana Pak menuju pelantikan? Ya, alhamdulillah juga artinya kita kolaborasi dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Metro, dan tentu saya sudah bersilaturahim dengan Wali Kota Kota Metro Pak Khairin masa bakti 2016-2021, dan tentu kita bangga, senang karena proses ini berjalan dengan baik atas dukungan juga pemerintah. Kita sudah fitting baju ya Mas ya. Sudah di fitting baju. Sudah nyoba sepatu, sudah coba Kacamata baru nggak nih Pak Wahdi? Wah, kacamatanya udahlah. Ini aja saya sekali-sekali juga, tapi ada bedanya kalau pakai kacamata dengan kacamata. Gantengan nggak pakai kacamata kan? Waduh, ya udah kita tinggal aja deh. Ya Tribuner. Iya. Baik Pak Wahdi, tadi sedikit disinggung soal persiapan termasuk konsolidasi. Nah ini kan dari jalur independen nih Pak Wahdi. Tentunya kita mungkin tidak punya dukungan partai politik kemarin. Kira-kira konsolidasi untuk menuju ke sana seperti apa Pak Wahdi? Ya, terima kasih. Tentu kita lihat Undang-Undang Nomor 12 2008 tentang demokrasi. Maka muncullah di situ independen. Kenapa? Memang independen itu yang saya sampaikan bahwa aktualisasi demokrasi yang munculnya dari rakyat. Dan tentu kalau kita bicara dukungan sangat berbeda konteksnya. Kalau mereka teman-teman dari partai itu kan yang muncul sebagai perwakilan dari elemen-elemen gitu. Maka kedepannya kalau konteks saya sih konsepnya ya yang namanya kepala daerah itu memang harusnya dia muncul betul-betul dari rakyat. Tapi kalau keterwakilan DPRD dalam hal ini kan keterwakilan, dia memang harus muncul. Nggak ada DPRD independen kan yang muncul. Nah itu pertama. Ya, yang kedua tentu yang saya sampaikan bahwa kita ini adalah representasi daripada korporasi pelaksana pemerintahan. Dan tentu kita ingin itu berjalan tata kelolanya dengan baik. Maka itu yang disebut sebagai good corporate governance. Siapa? Eksekutif. Saya dengan Pak Komaru tentu harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya, kewenangannya. Bisa menempatkan diri antara saya dengan Pak Wakil. Porsinya ada masing-masing. Sama juga dengan tentunya dengan aparatur di bawah yang kita pimpin ini. Bagaimana juga hubungannya juga dengan legislatif. Legislatif itu seperti kita punya fungsi legislasi, fungsi pengawasan,
anggaran, budgeting dalam hal ini. Saya kira porsinya sudah jelas, termasuk dengan yudikatif. Nah, saya sampaikan kalau kita sudah mencapai good corporate governance, artinya 3 komponen ini baik, maka civil society yang akan melihat. Sebenarnya begitu kan? Elemen-elemen teman-teman ini adalah bagian dari civil society. Juga masyarakat, organisasi-organisasi, ya. Kita dalam menjalankan ini, independen itu masuk sebenarnya satu, saya tidak menyampaikan satu kegelisahan, tapi keinginan, ya, adanya muncul dukungan daripada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Metro. Tokoh-tokoh agama, pendeta, alim ulama, dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang memang melebur jadi satu. Maka tentu ini pergerakan yang sangat hebat sekali kalau kita bukan dari incumbent, kita memang muncul-muncul. Saya adalah ASN 26 tahun, Pak Komaru ASN 29 tahun, saya masih 13 tahun lagi pensiun, Pak Komaru 1 tahun, dan kita memang berniat betul. Kita adalah anak-anak Metro yang cinta Metro ya Mas ya. Itu. Saya dengan beliau ini teman dari kecil. Ayah saya dengan ayah beliau juga berteman juga. Berjuang untuk Lampung Tengah, mulai berdirinya Lampung, lepas dari Sumatera bagian selatan. Jadi Saya kira itu optimis. Terjalin dengan baik dengan DPRD. Yang dipilih masyarakat itu, yang di legislatif adalah orang-orang pilihan loh. Punya akhlakul karim loh. Mereka ingin membangun Kota Metro bersama. Kita adalah check and balance dalam hal ini. Saya kira yakinlah, ya nanti teman-teman tentu dalam hal ini sebagai civil society-nya kan ikut melihat, ya. Tribuners, Pak Wahdi dan Pak Komaru maju dari jalur independen, dan ini menarik, dari jalur independen bisa menang melawan 3 calon lain Pak ya. Di Metro paling banyak calonnya 4 calon. Bukan menang sih sebenarnya. Terpilih lah gitu unggul. Nah Pak Wadi, mungkin bisa sedikit berbagi dengan Tribuners. Triknya apa sih Pak Wadi bisa menang dari jalur independen? Kalau kita tahu kan Pak Wadi dokter, kemudian punya rumah sakit, ada juga taman rekreasi dan lain sebagainya. Mungkin bisa berbagi seperti apa sih kemarin Pak Wadi sosialisasi? Terima kasih. Pertama kali saya sampaikan niat aja dulu lah. Saya dengan Pak Komaru ini berniat dari sejak 2015. Ini tak buka aja deh rasanya ya. Betul. Jadi 2015 saya diminta beberapa, tentu juga diminta oleh kepala daerah saat itu Pak Lukman. Saya pernah dipasangkan oleh beberapa calon. Saya pernah fit and proper test di PDI, dan dulu saya sampaikan nih, sudah mau masuk ke aku. Tapi mungkin Tuhan nggak berkehendak kan. Jadi apa yang muncul niat itu ketika ada dukungan dari orang tua pertama kali. Kalau yang dulu nggak ada dukungan orang tua ya kita ya. Kebetulan ibu saya masih sehat, ayah saya sudah meninggal. Kalau Pak Komaru sudah meninggal semua orang tuanya, maka beliau anak yatim piatu, saya anak piatu. Tribuner. Jadi kita lanjutkan ya begini ya. Niat dulu semuanya. Yang kedua, ya tentu harus melihat diri kita. Kemampuan, ojo ngawur, gitu. Apalagi independen, percaya deh. Ya sembrono. Jadi kita harus lihat karakter, ya masyarakat Metro seperti apa, segmentasinya seperti apa, keinginan masyarakat akan kepemimpinan yang depan. Baru kita masuk di titik itu. Itu yang disebut, saya bilang tadi, satu strategisnya kita masuk di situ. Yang ketiga adalah modal sosial. Harus dikenal dulu. Kalau saya dengan Pak Komaru, orang tuanya mungkin dikenal juga gitu loh. Ini kita buka-bukaan. Dan alhamdulillah mungkin orang tua kita melakukan sesuatu hal-hal yang terbaik untuk Kota Metro Lampung Tengah pada saat itu umumnya. Dan ini selama saya menjadi pegawai, mungkin beliau jadi pegawai, saya pernah bilang loh satu saat sama Mas Komaru, kalau misalnya ada peristiwa di mana orang menyampaikan bahwa selama menjadi, ini beliau ini kan depan, ya mengatakan tidak baik dalam, saya nggak mau, saya bilang sama, saya juga harus, saya pernah di struktur, jadi integritas itu penting sekali, membangun integritas, saya hadirkan ke masyarakat integritas, itu yang pingin, jangan sampai masyarakat kita berikan sesuatu yang tidak baik, saya harus yakinkan kepada masyarakat bahwa saya dengan Pak Komaru punya nilai perjuangan untuk kotanya, kota yang kita cintai. Dan saya kira membangun silaturahim ini penting sekali.
Silaturahim, saya membangun silaturahim dengan tokoh-tokoh yang saya sampaikan, tokoh agama, pendeta, Buddhis, kemudian sampai Hindu ya. Kita juga tentu mohon izin. Saya dengan Pak Komar itu izin dibayar di 2 masjid loh. Ya, di 2 masjid yang dari organisasi besar. Kami ini melangkah begitu. Iya,